Lini pertahanan Liverpool musim 2025-2026 masih menjadi sorotan utama. Meskipun Arne Slot telah membawa sejumlah pembaruan dalam pendekatan taktis tim, Ryan Gravenberch kini tampil kokoh sebagai gelandang bertahan, menggantikan peran yang dulu diemban Fabinho. Dengan kemampuan fisik, pembacaan permainan yang tajam, dan etos kerja tinggi, Gravenberch menjadi pelindung utama bagi barisan belakang. Perannya membantu menutup ruang antar lini dan memberikan kestabilan saat Liverpool kehilangan bola di lini tengah. Namun, kestabilan ini belum cukup menutup kekurangan mendasar di lini pertahanan. Pada posisi bek tengah, Liverpool sangat kekurangan kedalaman. Hanya ada dua nama yang benar-benar bisa diandalkan, Virgil van Dijk dan Ibrahima Konate. Van Dijk kini telah memasuki usia di atas 30 tahun dan tidak bisa terus-menerus tampil di semua laga. Sementara Konate kerap mengalami gangguan cedera. Kepergian Jarell Quansah ke Bayer Leverkusen memperparah minimnya stok pemain di posisi ini. Sebagai bentuk respons, Arne Slot mulai bereksperimen dengan menempatkan beberapa gelandang. Bahkan bek sayap seperti Kostas Tsimikas dan Andrew Robertson sebagai bek tengah dalam beberapa momen pertandingan. Ini menjadi sinyal bahwa Liverpool sangat membutuhkan tambahan bek tengah murni. Nama-nama seperti Mark Guehi, Giovanni Leoni, dan Abdelhamid Eid Baudelaire masuk dalam daftar buruan, namun belum ada yang resmi bergabung. Sementara itu, sisi kiri pertahanan saat ini dihuni oleh tiga pemain: Andrew Robertson, Kostas Tsimikas, dan Milas Kerkez. Robertson tetap menjadi opsi utama karena pengalaman dan kepemimpinannya, namun performanya sudah tidak seagresif 2 hingga 3 musim lalu. Tsimikas masih inkonsisten, baik dalam bertahan maupun menyerang. Milas Kerkez, yang baru didatangkan dari Bournemouth, diproyeksikan sebagai masa depan di posisi ini. Ia memiliki kecepatan, agresivitas, dan naluri menyerang yang kuat, meskipun secara defensif masih perlu pembenahan. Ketiga pemain ini saling bersaing, namun belum ada yang tampil dominan sebagai solusi permanen. Di sisi kanan, persaingan antara Conor Bradley dan Jeremy Frimpong menjadi perhatian tersendiri. Kedua pemain memiliki karakteristik berbeda yang membuat Slot punya pilihan sesuai kebutuhan taktik. Jeremy Frimpong unggul dalam kecepatan, akselerasi, dan kontribusi ofensif. Ia kerap membantu dalam build-up serangan dari sisi kanan dan mampu menciptakan peluang lewat umpan tarik maupun cutback. Namun, dari sisi pertahanan, Frimpong masih memiliki kekurangan dalam menjaga posisi dan sering meninggalkan ruang di belakangnya saat naik membantu serangan. Di sisi lain, Conor Bradley menawarkan keseimbangan yang lebih baik antara bertahan dan menyerang. Meskipun tidak secepat Frimpong, Bradley lebih disiplin dalam menjaga garis belakang dan punya kemampuan membaca permainan yang matang untuk pemain seusianya. Ia juga memiliki insting bertahan yang lebih kuat, serta mampu beradaptasi dengan sistem pressing tinggi yang diterapkan oleh Slot. Dalam beberapa laga pramusim, performa Bradley dinilai lebih stabil dan cocok saat Liverpool menghadapi tim-tim dengan transisi cepat atau ancaman dari sisi sayap lawan. Melihat kebutuhan Liverpool untuk membangun sistem pertahanan yang lebih solid, Conor Bradley sejauh ini tampak lebih cocok untuk menjadi pilihan utama di sisi kanan. Frimpong tetap menjadi opsi berharga, terutama saat Liverpool bermain menyerang penuh dan membutuhkan variasi dari flank. Namun, kestabilan yang ditawarkan Bradley membuatnya lebih aman dalam konteks pertahanan jangka panjang. Secara keseluruhan, struktur pertahanan Liverpool masih memerlukan perbaikan. Meskipun Ryan Gravenberch telah membawa stabilitas di lini tengah, sektor bek tengah masih membutuhkan tambahan personel yang mumpuni. Di sisi kiri, rotasi 3 pemain belum menghasilkan solusi jangka panjang, dan di sisi kanan, pertarungan antara Bradley dan Frimpong menjadi salah satu titik krusial dalam menjaga keseimbangan tim. Jika manajemen tidak segera menyelesaikan permasalahan ini sebelum jendela transfer ditutup, Liverpool berisiko besar mengalami inkonsistensi performa di sepanjang musim, terutama ketika harus bersaing dalam jadwal padat Liga Primer dan Liga Champions.